Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Sabtu 27 Maret tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku akan menjemput orang Israel dari tengah bangsa-bangsa, kemana mereka pergi. Aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan membawa mereka ke tanah mereka. Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka, di atas gunung-gunung Israel, dan satu orang raja memerintah mereka seluruhnya. Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa, dan tidak lagi terbagi menjadi dua kerajaan. Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhala, atau dewa-dewa mereka yang menjijikan, atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka, dengan mana mereka berbuat dosa. Aku akan mentahirkan mereka sehingga mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahnya. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku, dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Sungguh, mereka, anak-anak mereka, maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya, dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan melipat gandakan mereka, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka. Aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku Tuhan menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria, dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus, percaya kepadanya. Tetapi ada juga yang pergi kepada orang-orang Farisi, dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal ini dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa, bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu,
mereka sepakat untuk membunuh Dia. Karena itu, Yesus tidak tampil lagi di muka umum di tengah orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Karya Penyelamatan Allah. Saudara-saudari terkasih, pada bacaan pertama kita hari ini adalah bacaan dari kitab Nabi Yehezkiel. Bagian bacaan dengan perikop kebangkitan Israel. Pada masa itu, kerajaan Yehuda yang diperintah oleh dinasti Daud jatuh ke tangan Raja Nebukadnezar. Sebagian penduduk dibuang ke Babel. Nabi Yehezkiel juga termasuk salah satu yang dibuang. Situasi ini sungguh menimbulkan krisis di antara orang yang ada di pembuangan. Mengapa Allah membiarkan bait suci atau rumahnya dihancurkan para musuh? Mengapa tanah perjanjian kini lepas dari tangan mereka? Sungguh dalam situasi seperti ini, kita bisa membayangkan bahwa janji pemulihan yang disampaikan Nabi merupakan satu harapan yang bersinar dalam kegelapan. Yang kita dengarkan pada hari ini adalah janji Allah bahwa Ia akan memulihkan kerajaan Israel yang bersatu. Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka, di atas gunung-gunung Israel. Meskipun janji ini belum terpenuhi, namun janji ini ternyata mampu memberikan pengharapan kepada mereka yang putus asa. Saudara-saudari terkasih, bacaan pertama nubuatan Yehezkiel ini memberikan angin segar karena Allah akan memulihkan Israel menjadi satu kerajaan yang kokoh di bawah kepemimpinan keturunan Raja Daud. Hal ini kontras dengan isi bacaan Injil kita hari ini, karena bangsa Israel justru menghambat terrealisasinya nubuatan Nabi Yehezkiel. Mereka justru bersekongkol ingin membunuh Tuhan Yesus, Putra Allah yang sedang mau memulihkan Israel dari kesesatan. Putra Allah yang akan menunjukkan karya penyelamatan Allah. Saudara-saudari terkasih, perikop ini merupakan kelanjutan peristiwa penampakan kuasa Yesus yang memberi kehidupan dengan membangkitkan Lazarus dari kubur. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melayat Maria, saudara Lazarus, dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus. Orang-orang yang menyaksikan hal itu menjadi percaya. Tetapi ada juga yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Tuhan Yesus itu. Mendengar hal itu, orang-orang Farisi semakin membenci Tuhan Yesus. Mereka iri hati dan mereka berpikir bahwa Tuhan Yesus menjadi sebuah ancaman bagi mereka, terutama menyangkut posisi mereka yang selama ini ditinggikan dalam tradisi Yahudi. Orang-orang Farisi mengalami ketakutan dengan kehadiran Tuhan Yesus. Mereka takut kepercayaan kepada Tuhan Yesus akan menjadi tindakan politik yang mengancam bangsa. Mereka berkata
apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Mereka menunjukkan keprihatinan mereka terhadap bait Allah mereka dan bangsa mereka. Tetapi sebenarnya yang sedang mereka pikirkan adalah status dan popularitas mereka sendiri. Di tengah-tengah persidangan untuk menyingkirkan Tuhan Yesus, Kayafas, imam besar pada waktu itu, berkata kepada orang-orang Farisi dan imam-imam kepala, "Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal ini dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri. Akan tetapi, sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Tuhan Yesus akan mati untuk seluruh bangsa, bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Ucapan atau nubuat Kayafas ini telah menyampaikan hal tentang penyelamatan. Maksud Kayafas dengan membunuh Tuhan Yesus berarti menyelamatkan orang Yahudi dari hukuman Roma, bila gerakan para pengikut Yesus semakin besar dan diartikan sebagai pemberontakan. Tetapi dalam sudut pandang Yohanes, yang Kayafas katakan adalah menyangkut cara Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian Tuhan Yesus. Bagi Yohanes, salib Yesus bukan saja penyataan Allah, tetapi juga sebagai karya penyelamatan dari Allah. Saudara-saudari terkasih, dalam hidup Tuhan Yesus, Ia menampakkan hidup yang dikehendaki Allah. Ia hidup sebagai orang yang benar. Ia mengatakan apa yang benar dan melakukan seperti apa yang Dia katakan. Namun hidupnya ini menjadi ancaman bagi orang-orang yang membencinya. Akibatnya, mereka bersepakat untuk membunuh dan menyingkirkan Tuhan Yesus. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Allah selalu beserta dengan orang yang benar. Mungkin kita berpikir bisa menyingkirkan dan bisa melenyapkan orang benar. Tetapi karya Allah di dalam diri orang benar tidak akan pernah lenyap. Kematian Tuhan Yesus adalah cara Allah untuk menyatakan karya penyelamatannya bagi umat manusia. Tuhan Yesus mati untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Inilah karya penyelamatan Allah dalam diri Tuhan Yesus. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, tuntunlah kami agar menjadi orang yang benar melalui perkataan dan sikap kami, seperti Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.